Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti, saya dari kelas Tiketing F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai 9 jenis Freedom of the Air atau 9 jenis hak kebebasan udara. Sebelum masuk ke jenis-jenis hak kebebasan udara, kita cari tahu dulu mengenai apa itu Freedom of the Air. Freedom of the Air atau hak kebebasan udara adalah serangkaian hak penerbangan komersial yang memberikan hak kepada maskapai penerbangan suatu negara untuk memasuki dan mendarat di ruang udara negara lain. Hak tersebut dirumuskan sebagai hasil dari ketidaksepakatan atas taraf liberalisasi penerbangan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 yang disebut sebagai Konvensi Chicago. Hak kebebasan udara juga merupakan salah satu bentuk manfaat dari hubungan bilateral ataupun multilateral antar negara di dalam dunia penerbangan yang dibagi menjadi 9 hak. Baik, apa saja 9 jenis Freedom of the Air atau hak kebebasan udara? First freedom atau kebebasan pertama ialah hak untuk terbang di atas wilayah negara lain tanpa melakukan pendaratan atau dengan kata lain, kebebasan untuk terbang ke luar negeri melewati wilayah udara negara A dari negara asal dalam perjalanan ke negara B tanpa mendarat. Hak kebebasan A juga sering disebut dengan kebebasan transit. Kemudian, berikut contoh dari hak pertama, ialah misalnya pesawat milik Australia terbang di atas wilayah negara Indonesia tanpa melakukan pendaratan dengan tujuan akhir negara Singapura. Kebebasan kedua ialah hak untuk mendarat di negara lain untuk keperluan non-traffic atau technical landing. Penerbangan dari negara asal dapat mendarat di negara lain untuk tujuan selain membawa penumpang, seperti pengisian bahan bakar, pemeliharaan, atau keadaan darurat, dan tujuan akhir adalah negara ketiga. Contoh dari kebebasan kedua ialah misalnya pesawat milik Australia dari Sydney mendarat di Bali, Indonesia untuk pengisian bahan bakar dan selanjutnya terbang ke negara tujuan, yaitu Kamboja. Selanjutnya ialah third freedom atau kebebasan ketiga, adalah hak atau kebebasan untuk membawa lalu lintas dari negara asal ke negara lain untuk tujuan layanan komersial, atau dengan kata lain, hak untuk menurunkan penumpang, kargo, dan pos dari negara sendiri ke negara lain. Contoh dari kebebasan ketiga ialah misalnya pesawat Garuda Indonesia mengangkut penumpang, barang, dan pos dari Jawa Timur dan menurunkannya di Filipina. Kemudian ialah fourth freedom atau kebebasan keempat, adalah kebebasan untuk mengambil lalu lintas dari negara lain ke negara asal untuk tujuan layanan komersial, atau dengan kata lain, hak untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos dari negara lain ke negaranya sendiri, yang mana merupakan keterbalikan dari kebebasan ketiga. Contoh dari kebebasan keempat ialah misalnya pesawat Garuda mengangkut penumpang, barang, dan pos dari negara Filipina dan menurunkannya di Jawa Timur, Indonesia. Sekilas informasi, kebebasan ketiga dan keempat adalah dasar untuk layanan komersial langsung, memberikan hak untuk memuat dan menurunkan penumpang, surat dan barang di negara lain. Mereka umumnya merupakan perjanjian timbal balik yang menyeratkan bahwa kedua negara yang terlibat akan membuka layanan komersial untuk masing-masing operator secara bersamaan. Selanjutnya ialah kebebasan kelima, atau kebebasan untuk membawa lalu lintas antara dua negara asing pada penerbangan yang berasal atau ditunjukkan untuk negara asal pengangkut. Ini memungkinkan maskapai penerbangan untuk mengangkut penumpang dari negara asal ke negara perantara lain dan kemudian terbang ke negara ketiga dengan hak untuk menjemput penumpang di negara perantara. Kebebasan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak untuk membawa dari negara ketiga ke negara kedua dan sebaliknya, hak untuk membawa dari negara kedua ke negara ketiga.
Contoh dari kebebasan kelima ialah misalnya pesawat Garuda mengangkut penumpang, barang dan pos dari Tokyo dan menurunkannya di Singapura, dan seterusnya terbang ke Jakarta, atau sebaliknya, dari Singapura dan menurunkannya di Tokyo lalu kembali ke Jakarta. Kebebasan keenam, yaitu kebebasan atau hak tidak resmi untuk membawa lalu lintas antara dua negara asing melalui negara asal pengangkut dengan menggabungkan kebebasan ketiga dan keempat, atau dengan kata lain, hak untuk mengangkut penumpang antara dua negara lain melalui bandara di negara asal. Contoh dari kebebasan keenam, misalnya pesawat SIA milik Singapura mengangkut penumpang, barang, dan pos dari Filipina ke Sydney, Australia melalui Singapura, atau sebaliknya, mengangkut penumpang, barang, dan pos dari Sydney dan menurunkannya di Filipina melalui Singapura. Kebebasan ketujuh yaitu hak untuk beroperasi sepenuhnya di luar wilayah negara sendiri atau untuk menempatkan pesawat di negara asing untuk digunakan pada layanan internasional, seperti mendirikan hubungan asing de facto, serta mencakup hak untuk mengoperasikan layanan penumpang antara dua negara di luar negara asal. Contoh dari kebebasan ketujuh, misalnya, pada waktu terjadi Perang Kuwait, pesawat negara ini beroperasi sepenuhnya di luar negara, yaitu mengangkut penumpang, kargo, dan pos dari Saudi Arabia yang menjadi pihak dalam persetujuan bilateral dengan Kuwait ke negara ketiga misalnya Malaysia. Kebebasan ke-8, yaitu kebebasan atau hak untuk membawa lalu lintas antara dua titik domestik di negara asing pada penerbangan yang berasal atau ditunjukkan untuk negara asal pengangkut, juga disebut sebagai hak istimewa kabotek. Ini melibatkan hak untuk memindahkan penumpang pada rute dari negara asal ke negara tujuan yang menggunakan lebih dari satu pemberhentian di mana penumpang dapat dimuat dan diturunkan. Contoh dari kebebasan ke-8, misalnya pesawat dari Jakarta, Indonesia yang mengangkut penumpang dan kargo lalu berhenti di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menurunkan atau menaikkan penumpang lalu melanjutkan ke tujuan akhir kota Sabah, Malaysia. Kemudian yang terakhir ialah kebebasan ke-9, yaitu hak atau kebebasan untuk membawa lalu lintas antara dua titik domestik di negara asing, juga disebut sebagai hak istimewa kabotek penuh atau langit terbuka. Ini melibatkan hak negara asal untuk memindahkan penumpang di negara lain. Contoh dari kebebasan ke-9 ialah pesawat Garuda milik Indonesia mengangkut penumpang dan kargo dari Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian menuju tujuan akhir, yaitu kota Sabah, Malaysia. Perlu kalian ketahui, dalam praktiknya, yang biasa dipertukarkan adalah 5 butir yang pertama, sedangkan kebebasan yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 termasuk kebebasan yang jarang diberikan. Kebebasan yang pertama dan kedua adalah kebebasan yang bersifat teknis atau technical freedoms, sedangkan kebebasan ketiga, keempat, dan kelima dianggap sebagai kebebasan komersial atau commercial freedom. Berikut mengenai referensi atau sumber dari penjelasan 9 jenis freedom of the air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.